Alhamdulillahirabbil alamin. Waliyus sholihin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi hasiba. Amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama afwan atas keterlambatan. Qadarullah tadi exit pas maghrib tapi nyampe sini setengah jam jemaah. Qadarullah. Iya. Pas exit tadi di tol maghrib pas. Ya, pikir paling cuma berapa menit, ternyata setengah jam hampir di sini. Afwan, jadi ya, jazakallah khairan. Ini di luar kemampuan kita ya. Jazakumullah khairan, antum masih sabar menunggu di sini. Baik. Jemaah sekalian, mungkin kita gunakan sajalah untuk tanya jawab ya. Karena biasanya jarang tanya jawab, kita gunakan waktu yang ada untuk tanya jawab bebas. Fadal, sampai antum bosan. Kalau udah bosan baru ya. Fadal, silakan. Kita khusus materi tanya jawab aja. Kan beberapa waktu yang lalu kita sudah materi akidah, kita gunakan buat tanya jawab. Fadal, ada yang mau tanyakan? Iya, Fadal. Terkait dengan materi yang kita pelajari ziarah kubur ya. Ini ada saya sholat Jumat juga ada mengulangi masjid jalan, saya akhirnya mengikut sholat Jumat ternyata ada kuburannya tas. Iya. Saya mau cari lain tapi ini udah ngapus. Iya. Baik. Sebenarnya perlu dirinci ya posisi kuburnya di mana. Nah kalau misalkan tempat berada di dalam masjid ya, atau di tempat yang tidak ada pemisah walaupun tembok ya, maka tadi pertanyaannya belakang belum dengar ya, saya ulangi lagi pertanyaannya, Afwan. Tadi ini beliau menanyakan gini, beliau itu pernah sholat di sebuah masjid Jumatan ya, mungkin ibu-ibu di belakang biar kedengeran. Jadi ketika beliau sholat di situ didapati ada kuburan ya. Nah masalahnya kalau mau nyari masjid lain Jumatannya nggak terkejar ya. Maka apa yang harus dilakukan ya? Nah kondisi pertama kita lihat posisi kuburnya di mana. Posisi kuburnya di mana? Kalau posisi kuburnya ini di luar masjid, tidak di halaman masjid, dan ada pembatas seperti tembok atau yang lain, maka sholatnya sah. Sholatnya sah di situ. Jelas ya? Nah, adapun ketika di dalam masjid persis, jadi kuburannya berada di mana? Persis di dalam masjid, di bangunan masjidnya. Atau di halaman masjid tanpa ada pemisah. Tentu kita berusaha tidak sholat di situ. Nah sekarang timbul masalah. Masalahnya adalah ini kalau nggak segera kita sholat Jumat, kita nyari masjid di tempat lain akan terlambat. Gimana? Ya tergantung kondisinya waktu itu safar nggak? Kalau safar kondisinya, maka Jumatan ketika itu tidak wajib. Ya, sebab Nabi kita SAW mengatakan, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim illal arba. Ya. Salat Jumat itu wajib atas setiap muslim, kecuali 4 kelompok. Salah satunya apa? Al-musafir. Jadi orang yang musafir tidak wajib sholat Jumat. Jadi gimana? Ya nggak apa-apa nyari masjid lagi di tempat lain. Yang penting waktu zuhurnya nggak terlewat. Kan safar ya waktu itu ya? Safar nggak? Oh ya nggak safar berarti. Berarti nggak safar. Nah sekarang kita lihat terdekat. Kalau nggak ada masjid terdekat,
dan cuma satu-satunya di situ aja sudah. Maka ketika itu ya sudah, nggak gimana lagi, karena kalau nggak segera Jumat akan apa? Jumatnya akan terlewat. Ya sudah, nggak masalah Jumatan. Kenapa? Kalau nggak Jumatnya terlewat, jadi kita nggak bisa apa? Jumatan. Tapi ya usahakan kita nyari dulu. Kalau masih ada jeda. Contoh misalkan nih, kita nyampe di masjid misalkan jam waktu Jumat jam 12 misalkan, khotib naik mimbar, kemudian masih ada tuh waktu sekitar 10 menit. Kalau bisa kita nyari dulu masjid lain, kita nanya-nanya dulu ke warga sekitar. Ada masjid lain nggak selain di sini? Nanya dulu. Kalau memang sudah nggak ada dan posisinya sudah sebentar lagi mau apa? Selesai imam berkhutbah dan mau sholat Jumat, maka itu sudah pilihan terakhir. Kondisinya apa? Darurat lagi sudah. Jelas ya? Kondisinya darurat ya, maka ketika itu Jumatan tetap. Jelas ya? Kecuali kalau memang kita ada kesempatan buat nyari dulu, ada jeda berapa menit, kita masih bisa nyari dulu, maka cari dulu lebih bagus masjid lain yang tidak ada apa? Kuburannya. Dengan catatan tadi ya, kuburannya di dalam masjid atau apa? Di halaman masjid yang tidak ada pemisah. Tapi kalau kuburannya ada pemisah, ada tembok yang memisahkan, ya sudah, berarti apa? Nggak ada masalah soal di situ. Jelas? Ya. Baik, ada lagi? Silakan. Ya, pakai kertas boleh. Yang mau bertanya langsung, tapi malu boleh pakai kertas, nggak masalah. Silakan. Oh iya Pak, silakan. Boleh Pak. Memang kita khusus tanya jawab ini bonus. Silakan. Amin. Wa iyyakum jami'an. Allahumma amin. Ya, fadal Pak. Pertanyaannya adalah dimaksud dengan amruna pada hadis. Iya. Iya. Baik. Ya. Baik, makasih. Ini pertanyaannya, beliau menanyakan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Dalam riwayat Muslim ya, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya dari kami, yang tidak ada apa di sini tuntunannya, atau bahasa mudahnya tidak ada dalil yang menjelaskannya. Jadi laisa alaihi amruna di sini ada yang mengatakan tidak ada perintahnya, sebenarnya kurang tepat karena amrun di situ bukan perintah, tapi apa? Tuntunan. Paham ya? Jadi tidak setiap yang enggak diperintah Nabi itu terlarang, enggak semuanya. Paham di sini ya? Karena bisa jadi Nabi tidak memerintahkan sesuatu karena memang belum ada tuntutan di waktu itu. Ya, belum ada tuntutan. Contoh Nabi tidak memerintahkan untuk mengumpulkan apa? Al-Qur'an. Jadi satu mushaf. Bukan terlarang, tapi memang belum ada apa? Keperluannya. Belum ada hajatnya yang penting. Karena di masa Nabi masih banyak apa? Penghafal Al-Qur'an. Sehingga belum ada tuntutan yang urgen untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Baru dikumpulkan secara detail menjadi satu mushaf, yaitu Rasmul Utsmani di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena memang kebutuhan ketika itu menuntut untuk mengumpulkan apa? Mushaf menjadi satu. Apalagi banyak hufat, para penghafal Quran yang meninggal dunia. Jadi khawatir nanti hafalan Quran akan hilang, sehingga dibukukan, disatukan menjadi satu mushaf ya. Jadi Rasmul Utsmani. Nah, memang yang dilakukan Utsman itu tidak ada perintahnya Nabi, nggak ada, tapi bukan berarti terlarang. Karena ada tuntunannya, ada tuntunannya. Karena di zaman Nabi saja, Nabi sudah perintahkan para penulis wahyu untuk menulis. Seperti siapa?
Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau salah satu sahabat yang ditugasi oleh Nabi untuk menulis wahyu. Jadi secara tuntunan perintah ada, secara tuntunan syar'inya ada mengumpulkan Al-Quran ya, tapi memang belum dikumpulkan saja, jadi belum diperintah sama Nabi, karena belum ada tuntutan ketika itu, belum ada keperluan. Jadi kembali ke hadis semula yang beliau tanyakan, yaitu man ahdatsa atau man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami. Jadi laisa alaihi amruna, tidak ada tuntunannya. Bukan tidak ada perintahnya, tapi tidak ada apa? Tuntunannya. Seperti kalau kita mengatakan ya bahasa mudahnya tidak ada dalil yang menjelaskannya. Maka sekali lagi amalan itu apa kata Nabi? Tertolak. Jadi amal ibadah kata para ulama al aslu fil ibadah at-tahrim. Asal ibadah itu haram sampai apa? Datang tuntunannya, datang dalilnya. Ketika sudah datang dalilnya, maka ibadah berubah menjadi apa? Menjadi perintah ketika itu. Karena ada dalil yang menjelaskannya. Tapi ketika tidak ada dalilnya, kembali lagi itu bukan ibadah, tidak ada dalil yang menjelaskannya. Walaupun orang menganggapnya apa? Baik. Ya jelas di sini ya. Baik. Jadi maksud dari sabda Nabi SAW, laisa alaihi amruna, yaitu tidak ada apa? Tuntunannya. Baik. Nah, dalam masalah ibadah perlu perhatikan, dalam masalah ibadah tidak akan terwujud kecuali dengan mencocoki Nabi dalam 6 hal. Jadi ibadah tidak akan dikatakan ibadah kecuali mencocoki Nabi dalam berapa hal? 6 hal. Pertama, kata para ulama, dari segi sebab. Dari segi apa? Sebab. Contoh, kita masuk masjid. Sunahnya apa? Tahiyatul masjid. Kenapa ada tahiyatul masjid? Sebab masuk masjid. Jadi pertama harus sesuai apa? Sebabnya. Paham sampai sini? Baik. Nah sekarang kalau kita masuk masjid, ya, kemudian kita membaca doa-doa tertentu atau wirid-wirid tertentu dan menganggap oh ini wirid dianjurkan masuk masjid, padahal nggak ada, maka ini bukan ibadah. Paham? Jadi harus sesuai dengan sebab. Ya. Kemudian yang kedua sesuai dari segi apa? Jenis. Dari segi jenis ibadahnya. Contoh misalkan kurban itu sudah ada jenis-jenisnya, yaitu apa? Onta, sapi, dan kambing atau domba. Meskipun ada binatang yang gedenya nggak kalah dengan 3 binatang ini, contoh orang berburu di hutan, dia dapat apa? Dapat binatang gede, mungkin jerapah, kan lebih gede daripada onta kan? Kemudian setelah dia berburu setelah nangkep jerapah dipotong pas Idul Adha misalkan, sah nggak kurbanannya? Kenapa nggak sah? Tidak sesuai jenis, walaupun secara ukuran lebih gede daripada onta, sapi, dan kambing, nggak bisa, karena ibadah itu nggak bisa pakai perasaan. Nabi menjelaskan jenis yang dipakai kurban itu hanya berapa? 3. Paham sampai sini? Jadi kalau orang beralasan, oh ini kan lebih gede, nggak bisa. Atau misalkan seorang di sebuah tempat itu kulinernya daging yang banyak dikonsumsi, daging kuda misalkan, kayak di Kazakhstan ya. Kazakhstan itu, tahu Kazakhstan di mana? Daerah sana, daerah Rusia sana ya. Itu di situ terkenal, salah satu, belum pernah anak ke situ, cuman dengar-dengar aja ya. Jadi di situ salah satu kuliner terkenal itu daging kuda. Bahkan di Indonesia ada, kalau nggak salah di daerah Sulawesi ya, kulinernya kuda ya, daging kuda. Walaupun di situ daging kuda itu melimpah banyak, apa boleh sekarang kurban pakai kuda? Boleh? Kenapa nggak boleh?
jenisnya. Nggak benar, walaupun secara daging enak misalkan. Bukan masalah enak atau gedenya, tapi apa jenisnya. Paham sampai sini? Kemudian yang ketiga, dari segi jumlah. Jadi dikatakan menyontoh Nabi kalau jumlahnya benar. Kalau jumlahnya nggak benar, ya jadi bid'ah. Contoh misalkan, zikir-zikir yang ada setelah sholat, ya kan? Kan sudah ditentukan bacaannya apa aja gitu ya. Banyak riwayat ya, ada tasbih, tahmid, kemudian takbir 33 kali, sebagian riwayat menyebutkan 10 kali, ya. Nah, ada orang datang bilang apa? 33, apalagi 10, dikit banget. Saya mau habis sholat, zikirnya berapa? 3000 kali biar marem, biar puas. Diterima nggak? Loh kan banyak. Bagus kan kalau tambah banyak kan tambah bagus, bener nggak? Salah. Tidak setiap tambah banyak bagus. Kenapa? Zikir setelah sholat sudah ada jumlahnya, ukurannya berapa, jumlahnya berapa sudah ada. Jadi jangan nambah-nambah. Ada orang misalkan biasa jogging, dia kemudian umroh, kemudian tawaf cuma 7 putaran ya. 7 putaran doang, dikit banget. 20 putaran juga saya bisa. Akhirnya ditambah jadi berapa? 20 putaran. Diterima nggak tawafnya? Kan tambah banyak tambah bagus. Nggak bisa. Ya, karena Nabi sudah menentukan jumlah tawaf itu 7 kali putaran. Kalau mau tawaf lagi, ya nanti tawaf sunnah lagi, ganti lagi. Selama masih di situ perbanyak tawaf nggak apa-apa, tapi sekali tawaf ya 7 putaran. Paham sampai sini ya? Nah, termasuk sa'i juga seperti itu antara Safa dan Marwah. Ya. Jadi jangan suka menentukan jumlah sendiri. Ya, kayak sebagian orang tuh membaca wirid tertentu katanya kalau ini dibaca 1000 kali rezekinya lancar, jodohnya lancar. Apalagi urusannya dipermudah. Mana dalilnya? Ini kan 1000 kan bagus baca 1000. Iya, tapi mana dalilnya? Mengklaim bacaan zikir tertentu kalau dibaca 1000 rezekinya lancar, dipermudah itu butuh dalil. Karena apa? Itu tadi mengklaim jumlah itu harus berdasarkan apa? Dalil. Kecuali zikir-zikir mutlak. Contoh, zikir mutlak itu ya kita baca takbir, tahmid, tahlil, ya, kemudian tasbih. Di luar apa? Bacaan sholat. Berapa kita baca? Itu bebas. Karena Nabi tidak mengikat dengan jumlah tertentu. Saat kalau misalkan ya, saat karena kebiasaan saya zikir mutlak di mobil tanpa terasa saat saya baca takbir, tahmid, tahlil, tasbih itu mungkin enggak kehitung, mungkin bisa hampir 1000. Ya nggak masalah. Karena itu zikir mutlak. Nggak dibatasi jumlah. Tapi kalau setelah sholat itu dibatasi apa? Jumlah. Tawaf 7 putaran dibatasi berapa? Jumlah. Paham sampai sini? Nah, kemudian yang keempat, ya, dikatakan mencocokin Nabi kalau tata caranya sesuai dengan contoh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan sholat, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, artinya tata cara sholat, gerakan-gerakannya itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Jadi nggak boleh kita ngatur-ngatur sendiri, ya. Sujud dulu, ya. Kemudian rukuknya diakhirkan, ya. Dibolak-balik lah. Nah, ini nggak benar karena sudah ada tata cara sholatnya sendiri. Sehingga kalau orang melaksanakan tata cara sholat tertentu dan menganggap itu disyariatkan, maka butuh dalil. Ya. Baik, yang kelima, mencocokin Nabi dari segi apa? Waktu. Contoh puasa Ramadan.
Waktunya ya di bulan Ramadan aja. Nggak bisa dikodok di lain waktu kecuali yang punya uzur. Kayak nggak punya uzur nggak bisa. Oh, Ramadan ini saya lagi banyak proyek, ya dipindah dulu deh Ramadannya di bulan depan. Yang Syawalnya jadi Ramadan, boleh nggak? Nggak boleh. Tetap Ramadan hanya terbatas waktunya, itu saja. Haji misalkan hanya di bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu hanya di bulan-bulan yang sudah maklum. Itu bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji. Nah, kalau sekarang orang mau mengadakan haji di selain bulan haji, ya dia mau haji aja pas Muharram lah, biar sepi. Ntar kalau semuanya ngumpul di bulan haji, nanti jadi apa? Oh, penuh manusia, kredit, terus jadi apa? Padat, akhirnya jatuh korban. Bener nggak seperti itu? Nggak bener. Karena dulu pernah ada usulan dari orang-orang liberal bahwa Pak haji itu kalau bisa jangan cuma apa? Bulan haji aja, tapi di bulan lain biar nggak padat, biar nggak banyak korban. Oh, ngawur itu kan? Ya. Jadi nggak boleh, tetap waktunya harus sesuai. Ya. Kurban juga seperti itu, berkurban sudah ada waktunya. Kapan? Dimulai dari kapan? Selesai sholat Id kan? Ya, nggak harus nunggu khutbah, nggak. Tapi kalau selesai khutbah lebih bagus lagi. Tapi yang penting sudah sholat Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah. Nggak boleh seorang menyembelih sebelum sholat Id dengan alasan apapun. Karena ada sahabat namanya Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, beliau niatnya baik. Niatnya baik. Beliau motong kurban sebelum sholat Id. Tujuannya apa? Biar nanti kalau orang sholat Id tinggal apa? Makan daging kurban, nggak repot-repot. Tapi apa kata Nabi? Syatuka syatu lahmin. Sesembelihanmu itu hanya bernilai daging biasa, cuma bernilai sedekah, tidak bernilai apa? Kurban. Karena kurban itu harus mengikuti waktu. Kapan dimulai menyembelih? Dari selesai sholat Id. Diutamakan lagi selesai khutbah setelahnya. Sampai kapan? Sebelum terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum berakhirnya hari tasyrik. Paham sampai sini? Nah, itu. Nah, kalau dilakukan di luar itu, maka sesembelihannya tidak sah, tidak dinamakan kurban. Ya, paham sampai sini? Termasuk juga nanti ketentuan kurbannya harus terpenuhi, ya. Misalkan tadi sapi itu untuk berapa orang. Nah, ini kembali kemana tadi? Ke jumlah, ya kan? Kalau ini kan pembahasan kita tadi dikembalikan kemana? Ke waktu, ke jumlah. Contoh misalkan sapi hanya untuk berapa orang? 7. Satu orang boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi maksimal berapa? 7. Bisa sampai maksimal 7. Nah, sekarang satu sekolah muridnya berapa? Ratusan. Kok cuma motong 2 ekor sapi? Ini korbanan murid-murid sekolah. Diterima nggak? Enggak, itu bukan kurbanan. Itu hanya sembelihan biasa. Atau sembelihan kalau disedekahkan ya sembelihan sedekah, bukan kurban itu namanya. Karena dulu pernah ada kayak gitu. Sekolahan ya jumlah muridnya ratusan, cuma beli 2 ekor sapi dari patungan mereka, kemudian kambing cuma berapa? Mungkin 5. Sementara apa? Kambing hanya 1 orang plus keluarganya ya tentunya ya. Nah, ini malah seluruh sekolah itu, Pak. Ini nggak benar. Dari segi kurban bukan namanya kurbanan itu. Itu hanya sekedar apa? Sembelihan biasa. Paham sampai sini? Kalau disedekahkan ya hanya sembelihan sedekah. Bukan kurban namanya. Kemudian yang keenam, dari segi tempat harus mencocoki Nabi dari segi apa? Tempat. Contoh, iktikaf itu tempatnya di mana? Di masjid.
Nggak ada itikaf di kafe, nggak ada. Ada orang itikaf di kafe coba. Kalau nongkrong di kafe ya nongkrong tuh. Tapi kalau itikaf di mana? Di kafe nggak ada. Nah, masjid yang kayak gimana? Nah, baru para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hanya di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjid Al-Aqsa. Ada yang mengatakan hanya di Masjid Jami. Masjid yang dipakai Jumatan saja. Ada yang mengatakan di masjid manapun selagi itu dipakai apa? Sholat. Ya, itu nanti pembahasan di fikih ya. Jelas ya? Tapi di sini semua ulama sepakat i'tikaf itu di mana? Di masjid. Gak ada i'tikaf di rumah, nggak ada. Nggak ada i'tikaf di rumah. Walaupun di rumah itu ada musholanya, tapi kan bukan tempat sholat berjamaah ya kan? Bukan. Sehingga tidak dinamakan i'tikaf. Ya, dapat pahala nggak kalau menghidupkan malam di rumah? Ya dapat pahala. Misalkan ya, seorang malam Ramadan dia tadarus Al-Quran di rumah atau di tempat sholat di rumahnya, ya, di situ dibaca Quran sampai berjus-jus malam, ya, dapat pahala baca Quran, ya, dapat pahala zikir, tapi tidak disebut apa? I'tikaf, karena i'tikaf itu di mana? Di masjid. Paham sampai sini? Nah, jadi nggak ada i'tikaf di luar itu. Ada orang i'tikaf di kuburan wali, ini nggak bener. Gimana kok i'tikaf di kuburan gitu kan? Karena tempat i'tikaf sudah ditentukan. Paham? Nah, ini 6 hal ini harus terpenuhi jika ingin dikatakan ibadahnya sesuai contoh Nabi SAW. Baik. Ya? Dapat Pak, insya Allah. Karena Lailatul Qadar itu didapat oleh siapa saja yang menjalankan ketaatan Pak. Sesuai ketaatannya apa? Contoh Pak, ada orang malam Lailatul Qadar misalkan, dia sempat sholat maghrib berjamaah dan isya berjamaah, tapi terawih enggak, langsung balik ke rumah tidur, bangun-bangun sahur. Dapat enggak Lailatul Qadar? Dapat. Dari apa? Sholat wajibnya itu. Justru ini yang utamanya. Orang mengira Lailatul Qadar itu kalau mengamalkan apa? Sunnah, kayak i'tikaf itu kan sunnah. Baca Quran, khataman, sunnah. Sedekah sunnah. Tapi sholat maghrib isya apa hukumnya? Wajib. Ya, jadi kalau seandainya seorang mengamalkan cuma sholat maghrib berjamaah dengan isya berjamaah, dia sudah dapat Lailatul Qadar, walaupun setelah itu dia pulang ke rumah tidur sampai waktu sudah dapat itu, karena dia mengerjakan wajib. Jadi Lailatul Qadar didapat oleh orang yang menjalankan ketaatan di malam itu. Kalau ketaatannya makin banyak, Lailatul Qadarnya makin banyak. Jadi kalau dia sempat maghrib dan isya berjamaah, maka kita katakan maghrib dan isyanya dia berjamaah lebih baik daripada maghrib dan isya yang dia kerjakan selama 1000 bulan di luar bulan Ramadan. Lailatul Qadar jelas berapa tahun itu 1000 bulan? 83 tahunan ya, sekian bulan lah. Jadi dapat. Jadi enggak hanya yang ke masjid saja, yang i'tikaf saja enggak, yang enggak i'tikaf juga bisa dapat. Nah, sekarang wanita haid misalkan. Wanita haid kan gimana? Allah kan maha adil. Masa haid kan bukan keinginan dia kan? Di luar kendali dia. Haid itu dari Allah Subhanahu wa taala, di luar kendali si wanita tadi. Nah, otomatis kan dia nggak mungkin ke masjid. Karena haid ya kan? Terus gimana? Ya di rumah. Terus ngapain? Zikir bisa, wanita haid boleh zikir, boleh. Baca Quran boleh nggak? Boleh, tapi jangan nyentuh mushaf langsung. Mungkin bisa dengan baca Quran lewat tafsir, baca Quran pakai HP ya, gadget bisa, pakai laptop boleh, atau kalaupun pakai mushaf ya pakai sarung tangan biar nggak nyentuh langsung ya. Dapat pahala, dapat. Terus ngapain lagi? Wanita haid boleh sedekah nggak? Boleh. Kalau dia sedekah di malam Lailatul Qadar, dapat pahala, dapat Lailatul Qadar, dapat. Padahal wanita haid tidak sholat wajib, apalagi sholat tarawih yang wajib aja enggak, puasa pun dia enggak ya, tapi dapat nggak Lailatul Qadar? Dapat. Itu maha adilnya Allah, itu maha adilnya. Makanya Nabi kita mengatakan apa? Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban
ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dan para ulama meluaskan makna qiyamul lail. Bukan cuma salat tarawih saja, enggak. Qiyam itu bermakna mendirikan ibadah. Berarti qiyamul lail dia mendirikan ibadah di malam hari. Entah itu baca Quran ya masuk qiyamul lail. Tarawih juga masuk qiyam lail, witir masuk qiyamul lail, terus tahajud malamnya masuk qiyamul lail, baca Quran juga qiyamul lail, sedekah dia malam itu juga qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu lebih luas maknanya. Sehingga walaupun dia wanita haid, ya, ada kesempatan dapat apa? Lailatul Qadar. Itu maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, jadi masing-masing kata para ulama itu mendapatkan Lailatul Qadar sesuai dengan ibadahnya. Ya, iya. Tapi yang terpenting ya wajibnya dulu dia kerjakan. Nah sekarang ada orang taraweh, tapi nggak sholat wajib, ngapain nggak dapat dia? Karena justru yang penting apa? Sholat wajibnya itu malah nggak sholat, gimana kan? Iya. Ada orang misalkan dia ada orang puasa tapi dia nggak sholat, gimana? Sholat lebih wajib daripada puasa, walaupun dua-duanya wajib, tapi lebih wajib mana? Sholat, kok malah nggak sholat kan gitu. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuburan yang sudah terlanjur di tembok sisi-sisinya karena waktu itu belum tahu bagaimana itu Ustadz. Maksudnya gimana nih? Maksudnya penanya ini dia kadung sholat di tempat sampingnya ada kuburan, nggak tahu gitu ya? Atau dia nggak tahu di situ kuburan di tembok awalnya? Saya nggak ngerti nih maksudnya apa. Karena pertanyaannya global. Ini dua kemungkinan. Dia sholat di situ atau kesalahan membangun masjidnya. Kok Anda belum paham ini? Coba Anda ulangi lagi ya. Kuburan yang sudah terlanjur di tembok sisi-sisinya karena waktu itu belum tahu. Belum tahu kenapa? Saya bingung saya. Enggak, yang nanya siapa? Kalau yang bukan yang nanya masih dua kemungkinan. Saya nggak jawab kalau nggak jelas. Saya nggak jawab. Karena gini, kalau yang dimaksud penanya ini bangunan, sudah kadung ada bangunan kuburan di masjid misalkan. Gimana solusinya? Ini pernah kita bahas. Sebentar, Bu. Kita masuk waktu Isya ya. Kita dengarkan azan dulu. Nanti insya Allah anak jawab setelah ini. Baik. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Gimana tadi Ibu di belakang? Oh iya, silakan. Kok mungkin yang tanya apa bukan? Nggak bisa mungkin. Nanti kalau mungkin juga saya mungkin jawabnya. Makanya gini aja deh, kalau mungkin ya saya yang jawab. Kemungkinan pertama gini. Yang saya pahami berarti namanya kan mungkin. Ya udah, berarti kemungkinan pertama begini. Jadi itu bangunan sudah kadung ada apa? Kuburannya. Gimana kita solusinya setelah itu? Ya kan? Ini kita bicara bangunan ya, belum bicara salatnya berarti ya. Nah, ini pernah kita bahas. Kalau sebuah kuburan ada di dalam masjid, itu gimana solusinya? Tergantung, betul. Tergantung mana dulu? Kuburannya dahulu atau masjidnya dahulu? Jika ternyata masjidnya dulu, kuburannya nyusul dikubur di situ, solusinya gimana? Bongkar kuburannya dan dipindahkan di pekuburan kaum muslimin. Itu kata para ulama. Jelas? Nah, kalau ternyata kuburannya dulu, baru setelah itu baru dibangun masjid, maka masjidnya dirobohkan, dipindahkan ke tempat lainnya yang nggak ada kuburannya, karena sudah duluan kuburan di situ. Ya sampai sini ya. Nah itu seperti itu kata para ulama. Kalau ini kaitannya kuburan. Nah, kemudian yang kedua kalau kaitannya sholat,
Ustaz, selama ini saya nggak tahu kalau sholat di kuburan itu nggak boleh. Tapi di situ, di masjid itu apa? Ada kuburannya, dan selama ini kita sholat di situ Ustaz dan nggak tahu. Ya kalau nggak tahu ya nggak masalah, uzur. Ketidaktahuan itu apa? Uzur, itu termaafkan insya Allah. Ya, termaafkan. Kalau memang itu karena nggak tahu, ya setelah tahu ya kita nggak sholat di situ lagi. Tapi dengan catatan tadi ya, memang apa namanya, kuburan itu memang ada di masjid gitu ya, bukan di luar masjid. Dalam artian kayak tadi ada pembatas jalan atau tembok sehingga tidak menyatu dengan masjid atau halaman masjid secara langsung. Jelas ya? Nah itu nggak ada masalah. Nah kalau dulu sudah kadung karena nggak tahu, ya insya Allah Allah maafkan. Ya sampai sini ya. Nah itu dua kemungkinan itu. Silakan kemungkinan yang mana, insya Allah ya masuk di dua kemungkinan itu. Jelas. Nah, adapun yang kemungkinan ketiga, sikap kita gimana Ustaz? Kalau mesinnya kayak gitu, nah itu beda lagi nanti. Kalau sikap kita gimana? Pertama, kita punya pengaruh nggak di hadapan pengurus-pengurus masjid di situ? Kalau kita punya pengaruh, nasihat kita didengar. Besar kemungkinan kalau kita kasih masukan, didengar oleh siapa? Pengurus masjid, dan segera menjalankan petuah kita, maka kita kasih masukan. Jelas ya? Kita kasih masukan. Ya, tidak boleh yang namanya kuburan di mana. Tapi kalau sulit kita penuh, orang nggak dikenal, ya kan? Yang ada kalau kita tiba-tiba masuk ngasih masukan, ya ribut nanti jadinya. Maka ya sudah nggak usah. Tinggal kita cari masjid lain yang lebih aman, nggak ada kuburannya, kan seperti itu. Nah, ini kemungkinan yang ketiganya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, fadhal. Sudah terkait pelajaran dan lalu saja. Larangan mendirikan masjid di pelajaran dan lalu. Yang kami pertanyakan kuburan Rasulullah yang lebih awal dimakamkan Rasulullah di Masjid Nabawi ya. Sekitar Masjid Nabawi. Pertanyaan kami, kenapa waktu zaman pemerintahnya nggak dipindah, apa memang nggak boleh pindah kuburan Nabi Muhammad SAW? Iya. Jadi pertama kita sudah bahas bahwa Nabi itu meninggal di mana? Di kamarnya Aisyah. Dan para nabi itu dikuburkan di tempat mereka meninggal. Jadi aslinya Nabi itu bukan dikuburkan di Masjid Nabawi, bukan. Nah, selanjutnya ketika tahun 80 sekian Hijriah baru kemudian terjadi perluasan masjid. Dan ketika itu para sahabat sudah nggak ada lagi yang masih hidup, semua sudah wafat. Yang hidup masih hidup itu para tabi'in, itu masih hidup. Salah satunya Sa'id bin Al-Musayyib. Itu sempat memberikan masukan kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini gimana? Harusnya nggak boleh pembangunan masjid itu menabrak kuburan Nabi. Karena itu tidak pernah dilakukan di masa Khulafaur Rasyidin. Paham sampai sini? Nah, tapi ya gimana lagi? Masalahnya pembangunan ini bukan dilakukan oleh ulama, tapi siapa? Penguasa masalahnya. Yang melakukan itu penguasa, bukan ulama. Ulama yang hidup sudah memberitahu. Ya tugas ulama ya sekedar memberi tahu, nggak bisa memaksa. Apalagi ini yang melakukan khalifah, kan nggak segampang itu. Memaksa khalifah kan gitu. Nah akhirnya dari situlah kemudian Nabi SAW kuburannya terkena pembangunan Masjid Nabawi. Iya. Nah, kesimpulannya di sini kembali ke hukum asal, itu memang kuburan Nabi bukan di Masjid Nabawi, bukan. Terus kenapa sekarang nggak dipindahkan atau seperti apa? Jawabannya itu sudah pernah kita bahas. Di sekeliling kuburan Nabi itu sudah ada tembok tinggi yang memisahkan antara kuburan dengan apa? Masjid. Tadi kan kita sudah jelaskan, jika sudah ada tembok tinggi dan tembok itu sebagai pemisah, contoh misalkan ini kita ambil contoh ya, ini masjid.
Assalam. Sampingnya ada apa tuh, Pak? Tembok ya. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Misalkan belakang tembok ini kuburan, misalkan. Enggak, jangan tersinggung ya, maaf. Misalkan aja nih, cuma perumpamaan. Misalkan di belakang tembok ini kuburan. Boleh nggak sholat di sini? Kenapa boleh? Karena ada tembok, betul. Jadi kuburannya nggak masuk assalam. Itu sekedar ilustrasi supaya kita paham. Kenapa? Karena sudah ada tembok. Walaupun sekarang konsekuensinya nanti perluasan Masjid Assalam, misalkan karena gara-gara ada perluasan nanti sampai ke sono-sono berapa meter ngelilingi apa kuburan ini, tetap itu bukan bagian masjid. Kenapa? Karena sudah ada tembok tinggi. Sehingga karena sudah ada tembok tinggi, Anda perhatikan, bisa nggak kita sholat menghadap kuburan Nabi? Antum pernah sholat menghadap kuburan Nabi bisa? Nggak pernah bisa. Nah, karena ada tembok tinggi, jangankan sholat, antum coba-coba deket di situ, nangis saja di kuburan Nabi, diusir sama apa? Diusir askar, diusir penjaga di situ. Saya pernah bawa jemaah umroh ya, Pak. Ya masih umum lah beliau ini, belum ngaji waktu itu. Jadi ketika mungkin saking bahagianya ya, bisa ziarah kuburan Nabi, kayak ketemu Nabi gitu, sampai nangis-nangis. Cuma nangis aja sebenarnya sih, nggak minta ke kuburan Nabi, enggak. Cuma nangis, ya. Cuma kita ngingetin, jangan nangis, udah. Nah, ketahuan sama apa? Saya diusir langsung, nggak boleh, haram, Bang. Sekedar nangis saja nggak boleh, apalagi sholat ngadep kuburan Nabi nggak mungkin bisa. Sehingga jelas ya, sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa kuburan Nabi di Masjid Nabawi itu salah, mana ada, nggak ada. Kalau memang di Masjid Nabawi bisa dong kita sholat di kuburan Nabi, ternyata kita nggak bisa. Ada tembok tinggi. Paham? Sehingga nggak akan bisa kita sholat di situ. Ya kayak tadi, ilustrasinya kayak gini nih. Ini komplek Masjid Assalam. Di sini ada tembok, misalkan di belakang kuburan, ya. Akhirnya terjadilah perluasan masjid. Oke, memang menabrak kuburan, tapi apa? Tetap akhirnya dibuat apa? Tiang tinggi, sehingga nanti nggak langsung sholat itu menghadap kuburan. Kenapa? Ada tiang tinggi, dan walaupun pembangunannya melebar, tapi tidak sampai apa? Memasukkan kuburan ke area mana? Masjid. Seperti itu sebenarnya. Jadi kuburannya Nabi itu bukan di Masjid Nabawi, paham ya? Karena sudah ada tembok tinggi. Jelas sampai sini? Jadi kelar lah itu, insya Allah nggak ada masalah. Artinya ini sudah bisa kita jawab syubhatnya mereka. Ada lagi? Nah, betul. Iya. Banyak sejauh sekarang kan banyak karena kalau ada beberapa tahun kemudian disusul kuburan yang baru. Iya. Baik. Jadi di sini kita jelaskan dulu sunnahnya dulu ya. Ya, sunnahnya kemarin kita pernah bahas ya. Ali bin Abi Thalib pernah diperintahkan oleh Nabi SAW. Apa perintah Nabi kepada Ali? Allah tada' qabran musyarrafan illa sawaitah. Wahai Ali, jangan sampai ada kuburan tinggi kecuali apa? Engkau ratakan. Jadi jelas kalau menembok kuburan itu nggak dianjurkan. Nabi juga menjelaskan ya di hadis lalu ya, riwayat Muslim, Nabi melarang kuburan itu di semen, ya, kemudian diduduki, kemudian dibuat bangunan. Itu ada larangan jelas, nggak boleh. Ya. Terus gimana sunnahnya? Ya ketika itu ya sunnahnya hanya ditinggalkan berapa? Satu jengkal ya, ini jengkal ya gini ya. Hanya tinggal itu, sekedar dibikin gundukan ya supaya apa? Supaya dikenal. Kemudian anjurannya lagi apa? Di samping itu dikasih apa? Batu. Ya, dikasih apa? Batu sebagai tanda. Paham sampai sini? Nah, itu sunnahnya itu. Ada yang dianjurkan itu. Nah, sekarang di zaman kita ada lagi, kalau dikasih nama gimana Ustaz biar nggak hilang dan seterusnya gitu ya. Ya. Nah, ini ada riwayat hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yujassasal qabr,
yaitu kuburan di semen, di kapur, ya, dibuat kijing ya zaman kita. Wa an yuq'adale, dibuat marmer. Nah, ini nih. Iya. Au yubna alaihi, atau dibuat bangunan. Au yuktaba alaihi, atau dibuat tulisan. Ya. Nah, ini jadi di sini ada riwayat dibuat tulisan, ya. Jadi seolah-olah Nabi melarang dong kuburan dikasih tulisan. Nah, di sini ada rincian lagi dari para ulama lain, seperti ulama dari mazhab Syafi'iyah, dari ulama dari mazhab Hanafiyah dan seterusnya. Mereka mengatakan tulisan itu, ya, tidak mengapa jika diperlukan, ya. Boleh kalau diperlukan. Jadi juga penjelasan yang sama dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, diperbolehkan menggunakan tulisan, ya. Tujuannya apa? Untuk sebagai tanda menunjukkan kuburannya si fulan, si fulanah, ya. Nah, yang nggak boleh itu tulisan-tulisan yang dibuat di masa jahiliyah. Contoh, di masa jahiliyah dulu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kuburan itu dikasih apa tuh ya? Nisan, tapi di nisan itu ditulis syair-syair. Ditulis syair-syair untuk menyebutkan jasa-jasa si mayit. Paham? Orang Arab itu kan hobinya apa? Bersyair. Kalau orang Indonesia berpantun, ya. Itu. Jadi kalau orang Arab bertemu itu biasanya beradu syair. Kalau orang Indonesia ketemu beradu pantun biasanya. Nah, di zaman jahiliyah dulu kalau ada orang mati dan dia adalah tokoh, maka biasanya di nisannya itu ada tulisan macam-macam. Telah wafat Fulan bin Fulan, dia adalah seorang yang pemberani, yang dermawan, yang ini, sampai dibuat syair di situ. Nah, itu yang diharamkan. Jadi maksud hadis Nabi, larangan membuat tulisan di kuburan itu bukan untuk tanda, tapi buat apa? Menyebutkan jasa-jasa si mayit, kata Syekh Utsaimin, ya, menyebutkan jasa-jasa si mayit, bahwa si mayit dulu punya jasa ini, jasa ini, jasa ini. Dibuatlah dalam bentuk syair, ditulis di nisan si mayit tadi di kuburannya. Jelas ya? Atau mungkin di temboknya dikasih tulisan syair, wah, fulan pemberani, fulan ini dermawan, fulan ini apa, sosialnya tinggi dan seterusnya. Itu yang nggak boleh. Jelas. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau tulisan itu hanya sekedar penanda, jelas. Contoh dikasih patok, ada tulisannya. Siapa? Misalkan Fulan bin Fulan, ya. Nah, di situ sudah sebatas untuk tanda. Sudah, jangan ditambah-tambah yang lain. Pemberani, dermawan, nah itu nggak boleh. Karena itu tulisan yang ada di masa jahiliyah. Paham ya? Jadi kalau seandainya sekarang gini ya, ini sudah jadi kuburan nih, sudah ditinggikan 1 jengkal ya, sudah nggak ditembok, nggak, terus dikasih apa, papan kah, atau dikasih tadi apa, batu kah, ya Pak Budi ya, ada batunya tadi, dikasih tuh tulisan Fulan bin Fulan meninggal, ditaruh di situ, ditancepin, nggak ada masalah, boleh ya, karena itu hanya sekedar penanda supaya apa, tahu ya. Kalau nggak ditandai kadang nggak tahu atau hilang. Paham sampai sini ya? Jadi nggak ada masalah. Yang nggak boleh tadi tulisan yang ditulis di masa jahiliyah. Ya jangan terlalu mewah juga. Banyak pesanan, Pak. Ya yang penting bukan untuk dibuat temboknya, Pak. Hanya dibuat tanda aja. Ada lahir, meninggal, si fulan, nggak masalah. Yang penting jangan ditulis jasa-jasanya, Pak. Nanti Pak Budi nulis jasanya dia, oh ini pahlawan perang melawan Belanda gitu. Iya, nggak boleh. Yang itu nggak boleh. Itu jasa-jasanya dia, dibuat syair, dibuat tulisan, dibuat monumen, menulis jasa-jasanya di situ. Nah itu yang nggak boleh, Pak. Walaupun ya mungkin apa namanya tadi itu ya tujuannya untuk memuliakan mayit, tetap nggak boleh, ya.
Jadi hanya tulisan sebatas untuk tanda. Paham? Baik. Ya, bisa. Cukup ya insyaallah ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.